Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai dasar EKG. Video ini akan membahas dasar EKG pada bagian yang kedua, yakni akan membahas dasar membaca EKG, menghitung frekuensi, dan menentukan aksis. Pertama-tama akan dibahas mengenai dasar membaca kertas EKG. Apabila membaca kertas EKG, perlu dilakukan pemeriksaan kualitas setiap pemeriksaan elektrokardiogram. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan identitas, yakni nama pasien, umur pasien, jam pembuatan, dan tanggal pembuatan. Berikut ini adalah contoh EKG, di mana pada bagian kiri atas nampak nama pasien, umur pasien, beserta dengan jenis kelamin. Apabila pada bagian EKG tidak dicetak secara otomatis, maka perlu untuk dicantumkan secara individu. Dan pada bagian bawah kiri, nampak jam pembuatan serta tanggal pembuatan. Demikian pula jam pembuatan dan tanggal pembuatan apabila tidak ada, maka harus dicantumkan secara mandiri. Untuk pemeriksaan kualitas pada EKG, yang kedua itu adalah standarisasi EKG, yakni menilai kecepatan atau durasi dengan satuan 25 mm per second atau 50 mm per second. Sedangkan untuk ke bagian atas, yaitu amplitudo, yaitu 10 mm per millivolt atau 20 mm per millivolt. Standarisasi EKG yang dipakai, baik kecepatan maupun amplitudo, yaitu 25 mm per second dengan amplitudo 10 mm per millivolt. Apabila di luar dari 25 dan 10 mm per millivolt, maka harus dilakukan penyesuaian kembali. Berikut adalah gambar EKG. Pada bagian kiri bawah, tertulis bahwa kecepatan pada EKG ini durasi 25 mm per second, sedangkan amplitudo 10 mm per millivolt. Untuk pemeriksaan kualitas pada EKG yang ketiga, yakni harus dilihat apakah EKG ini layak dibaca atau tidak, yaitu dengan memperhatikan gelombang P berdefleksi positif atau mengarah ke atas pada lead 1 dan gelombang P berdefleksi negatif mengarah ke bawah pada lead AVR. Berikut adalah gambar EKG. Gelombang P pada lead 1 berdefleksi positif, sedangkan pada lead AVR berdefleksi negatif. Sehingga ketiga kriteria telah terpenuhi. Dan apabila telah terpenuhi, berarti EKG ini layak dibaca. Berikut akan dibahas mengenai kertas EKG. Untuk ke arah samping, dari kiri ke kanan, menggunakan satuan second, yakni adalah durasi atau waktu. Sedangkan ke bagian atas, itu merupakan suatu amplitudo dengan satuan millivolt. Untuk satu kotak kecil, bernilai 0,04 second atau detik, sedangkan apabila 5 kotak kecil dijadikan satu menjadi suatu kotak besar yang bernilai 0,04 dikali 5 sama dengan 0,2 second atau detik. Sedangkan yang ke bagian atas atau sumbu Y, satu kotak kecil bernilai 0,1 millivolt, sedangkan apabila 10 jadi bernilai 1 millivolt. Setelah membahas dasar membaca kertas EKG, maka akan berlanjut untuk pembahasan mengenai cara penghitungan frekuensi. Untuk frekuensi, kita menentukan denyut ada beberapa cara. Yang pertama adalah the 300 rule. The 300 rule sangat baik
untuk menghitung denyut pada irama yang reguler. Sekedar mengingatkan, untuk sumbu Y itu merupakan suatu amplitudo dengan satuan milivolt, dan untuk sumbu X ke arah mendatar itu adalah durasi dengan satuan second atau detik. Satu kotak kecil dengan ukuran 1 mm bernilai 0,04 second atau detik. Sedangkan satu kotak besar bernilai 5 mm dengan besaran 0,2 second atau detik. Sehingga untuk menentukan denyut dengan satuan denyut per menit, maka dengan rumusan seperti ini, yaitu 60 detik dibagi 1 menit, dikali 5 kotak besar dibagi 1 detik, dikali 1 denyut dibagi jumlah kotak besar, maka apabila rumus di atas dijadikan 1, dibuat sesimpel mungkin, maka menjadi suatu heart rate atau denyut jantung dengan satuan denyut per menit sama dengan 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Berikut adalah contoh gambar EKG. Mari kita menilai dan menghitung berapa jumlah kotak besar di antara R ke R. Untuk gambar ini ada 5, sehingga 300 dibagi 5 sama dengan 60 denyut per menit. Ini merupakan suatu sinus normal. Untuk EKG berikut, jumlah kotak besar di antara R ke R adalah 2, sehingga 300 dibagi 2 sama dengan 150 denyut per menit. Pada pasien ini, nampak sinus takikardi. Pada gambar EKG berikut ini, jumlah kotak besar di antara R ke R berkisar 8. Jadi 300 dibagi 8 sama dengan 37, ini merupakan pembulatan denyut per menit. Sehingga pada pasien ini nampak sinus bradikardia. Untuk menentukan denyut, ada cara kedua, yaitu the 10 rule. The 10 rule ini sangat baik untuk menilai irama yang irregular. Mari kita lihat gambar EKG ini. Pada gambar EKG ini, nampak irama tidak reguler, sehingga pemeriksaan dari lead 2 panjang sangat diperlukan, yaitu sebanyak 10 detik. Dalam waktu 10 detik, akan dihitung berapa jumlah R yang muncul, sehingga pada kasus ini, gambar EKG ini nampak ada 17 gambaran R yang muncul dalam waktu 10 detik. Karena penghitungan denyut dalam waktu 1 menit, sehingga 17 akan dikalikan 6, sehingga akan dapat 102 denyut per menit. Terkadang dibutuhkan untuk penghematan kertas, sehingga apabila tidak mampu untuk diukur selama 10 detik, maka penghitungan dapat dilakukan selama 6 detik. Apabila menghitung selama 6 detik, juga sama menghitung berapa jumlah R yang ada. Pada kasus ini terdapat 7 jumlah R, sehingga untuk menjadi suatu menit dikali 10, sama dengan 70 denyut per menit. Ini merupakan sinus aritmia. Setelah tadi pembahasan mengenai dasar membaca kertas EKG dan menghitung frekuensi, sekarang akan dibahas mengenai aksis jantung. Pada aksis jantung, yang normal akan bergerak menuju ke arah lead 2 ke arah kiri bawah. Apabila terjadi pembesaran pada ventrikel kiri, sehingga aksis akan bergeser ke arah kiri, dan apabila pembesaran ventrikel kanan, aksis akan bergerak ke kanan ke bagian bawah. Semua hal ini akan nampak pada pemeriksaan sadapan
yang dipasang di bagian ekstremitas. Sadapan ekstremitas yaitu AVR, AVL, dan AVF yang terletak di bagian ekstremitas. Apabila dihubungkan antara AVR dan AVL, maka itu nampak suatu lead 1, dan lead 2 menghubungkan informasi antara AVR dan AVF. Untuk lead 3 menghubungkan informasi antara AVL dan AVF. Pada gambaran EKG yang normal akan nampak seperti ini. Aksis jantung apabila diberikan suatu gambaran, maka dia akan mengarah ke bagian lead 2, searah dengan lead 2. Sehingga apabila diberikan suatu derajat, maka dari minus 30 sampai plus 90 derajat ini merupakan suatu aksis normal dari jantung. Untuk minus 30 sampai minus 90 itu left axis deviation. Untuk plus 90 sampai plus 180 merupakan right axis deviation. Sehingga apabila dilihat, jika arah listrik menuju ke sadapan, maka akan membuat gelombang defleksi positif. Apabila menjauhi, membuat gelombang defleksi negatif. Apabila 90 derajat, maka akan membuat suatu gelombang bifasik. Ini merupakan suatu gambaran aksis normal pada jantung. Dari min 30 sampai plus 90 derajat merupakan aksis normal jantung. Sedangkan min 30 sampai min 90 merupakan left axis deviation atau deviasi aksis ke kiri. Untuk plus 90 sampai plus 180 merupakan right axis deviation atau deviasi aksis ke kanan. Sedangkan untuk min 90 sampai plus 180 derajat, ini merupakan aksis ekstrim. Untuk menentukan aksis, pertama-tama harus dilakukan klasifikasi dari kompleks QRS. Untuk gambar yang pertama, kompleks QRS yang nampak, ini merupakan defleksi positif ke arah atas. Dan untuk gambaran yang kedua, ini merupakan suatu defleksi negatif ke arah bawah. Dan untuk gambaran yang ketiga, sama rata antara ke atas dengan ke bawah, sehingga disebut sebagai bifasik. Untuk menentukan aksis, perlu untuk dilakukan penentuan pada kuadran mana aksis jantung itu berada. Jadi perlu diambil dari sadapan lead 1 dan lead AVF. Sehingga apabila kedua lead ini dilihat, maka akan dapat ditentukan apabila aksis normal, kompleks QRS pada lead 1 akan berdefleksi positif, dan untuk kompleks QRS pada lead AVF akan berdefleksi positif, sehingga ini adalah aksis normal. Apabila terdapat right axis deviation, maka kompleks QRS pada lead 1 akan berdefleksi negatif, dan kompleks QRS pada lead AVF akan berdefleksi positif. Untuk lead left axis deviation, pada lead 1, gelombang kompleks QRS akan berdefleksi positif, dan kompleks QRS pada AVF akan berdefleksi negatif. Untuk aksis ekstrim, kompleks QRS pada lead 1 akan berdefleksi negatif, dan kompleks QRS pada lead AVF akan berdefleksi negatif. Yang menarik di sini apabila left axis deviation, ada bagian di mana 0 sampai min 30 derajat itu merupakan aksis normal pada jantung, sedangkan min 30 sampai min 90 merupakan left axis deviation. Maka penting untuk dikaji kembali apakah ini left axis deviation atau masih aksis normal, yang nanti akan dilihat dan ditentukan pada lead 2. Berikut adalah tabel yang telah dirangkum dan dijadikan satu. Mari kita melihat contoh gambaran EKG.
Pertama-tama yang dilihat adalah lead 1. Kompleks square S pada lead 1 pada gambaran ini berdefleksi positif. Sedangkan kompleks square S pada lead AVF juga berdefleksi positif. Maka aksis normal pada gambaran EKG ini. Untuk gambaran EKG yang kedua, mari kita melihat kompleks square S pada lead 1 berdefleksi positif, sedangkan kompleks square S pada lead AVF berdefleksi negatif. Sehingga ini masuk ke bagian 0 derajat sampai min 90 derajat. Sehingga kita harus menentukan apakah ini termasuk dari 0 sampai min 30 atau min 30 sampai min 90 derajat. Mari kita lihat kompleks square S pada lead 2. Pada lead 2, kompleks square S berdefleksi negatif. Sehingga ini merupakan left axis deviation atau deviasi aksis ke kiri dengan derajat min 30 sampai min 90 derajat. Untuk gambaran EKG berikut ini, pada lead 1, kompleks square S berdefleksi negatif, dan untuk kompleks square S pada lead AVF berdefleksi positif. Sehingga ini merupakan right axis deviation atau deviasi aksis ke kanan. Untuk gambaran EKG berikut ini, kompleks square S pada lead 1 berdefleksi negatif, sedangkan kompleks square S pada lead AVF juga berdefleksi negatif. Sehingga ini merupakan aksis ekstrem. Mari kita lihat gambar EKG berikut. Untuk kompleks square S pada lead 1 berdefleksi positif, dan kompleks QRS pada lead AVF berdefleksi negatif. Sehingga, kembali lagi, ini termasuk pada 0 derajat sampai min 90 derajat, sehingga perlu dilihat dan diklarifikasi melalui lead 2, di mana lead 2 di sini berdefleksi positif. Sehingga, ini merupakan aksis normal, di mana aksis jantung terletak 0 sampai min 30 derajat. Setelah itu, dalam menentukan aksis, perlu lebih detail, di mana kita bisa menentukan derajat aksis. Seperti tadi yang dibahas, apabila listrik depolarisasi bergerak menuju ke sadapan, maka akan timbul suatu defleksi positif. Dan apabila menjauhi, akan timbul defleksi negatif. Sehingga, apabila aliran listrik tegak lurus dengan sadapan, maka akan timbul suatu gelombang bifasik. Mari kita lihat gambar EKG berikut. Dalam menentukan derajat aksis, mari kita lihat dari lead 1, 2, dan 3, serta AVR, AVL, dan AVF. Pada gambar EKG ini, ternyata AVL yang mempunyai suatu gambaran gelombang bifasik. Sehingga, pada derajat dari pembagian lead 2 dan minus 120 derajat, di sini AVL tegak lurus dengan kedua garis ini, di mana AVL merupakan minus 30 derajat. Sehingga kita perlu menentukan apakah aksis jantung ini mengarah ke bagian plus 60 derajat atau lead 2 atau ke min 120 derajat. Mari kita lihat pada kompleks QRS di bagian lead 2. Ternyata kompleks QRS di sini mengarah ke atas atau defleksi positif. Sehingga listrik jantung yang ada akan mengarah ke bagian plus 60 derajat bukan ke min 120 derajat. Sehingga aksis pada gambar EKG ini adalah plus 60 derajat. Mari kita lihat gambar EKG berikut. Pertama-tama kita kembali lagi mencari bagian mana yang paling bifasik.
pada gambaran ini ternyata AVR adalah gelombang kompleks square S yang paling bifasik. Sehingga AVR memiliki derajat plus 210 derajat atau min 150 derajat, di mana 90 derajat dari ke arah kanan itu merupakan min 60 derajat, sedangkan ke arah kiri itu plus 120 derajat. Sehingga apabila dilihat di sini, maka akan nampak pada kompleks square S lid 1 itu ternyata berdefleksi positif. Sehingga arahan aksis jantung ini akan menuju ke arah minus 60 derajat. Sekarang mari kita lihat gambaran EKG berikut. Pada gambaran ini nampak semua gelombang pada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF merupakan suatu gelombang bifasik, sehingga aksis ini tidak dapat ditentukan, indeterminate axis. Kasus-kasus seperti ini nampak pada pasien COPD. Demikian penjelasan mengenai dasar EKG bagian yang kedua. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mengharapkan tolong di-subscribe dan tolong di-like dari video ini supaya Anda bisa berlangganan dan akan terus saya infokan mengenai perkembangan-perkembangan yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya.